Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sidik Prabowo. Saya akan menjawab UAS soal dari elektronika digital. Kita lanjut ke yang pertama. Di sini nomor 1 itu ada jenis-jenis gerbang logika dasar. Yang pertama ada gerbang AND, lalu gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NIND, gerbang NOR, gerbang XNOR. Dan lanjut sekarang kita ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada gerbang AND. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari input bernilai logika 0. Simbol AND adalah tanda titik atau bisa dilihat contoh di layar. Dan ini adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang AND. Bisa dilihat di layar, itu ada simbol gerbang AND dan ada tabel kebenaran AND-nya. Sekarang kita lanjut ke gerbang OR. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang output akan menghasilkan output 1 jika salah satu dari input bernilai logika 1. Simbol yang menandakan operasi bilangan OR adalah tanda plus. Contohnya bisa dilihat di layar. Ada Z sama dengan X plus Y. Dan ini adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang OR. Kita lanjut ke gerbang NOT. Untuk gerbang NOT hanya memerlukan sebuah input untuk menghasilkan hanya satu output. Gerbang NOT juga disebut dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan dengan inputnya. Jika ingin mendapatkan output dengan nilai logika 0, maka inputnya harus bernilai 1. Simbol gerbang NOT dilambangkan dengan minus di atas variabel inputnya. Dan berikut simbol dan tabel kebenaran gerbang NOT. Sekarang kita ke gerbang NIND. Gerbang NIND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang AND. Gerbang NIND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua input pada logika 1. Dan ini merupakan simbol dan tabel kebenaran gerbang NIND. Sekarang kita lanjut ke gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari gerbang output OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari input bernilai logika 1. Dan ini merupakan simbol gerbang NOR dan tabel kebenaran gerbang NOR. Kita lanjut ke gerbang XNOR. Gerbang yang terdiri dari 2 masukan input, 1 keluaran output. Gerbang XNOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua input bernilai logika yang sama dan akan menghasilkan output logika 0 jika semua input bernilai logika yang berbeda. Ini contoh dari simbol dan tabel kebenaran gerbang XNOR. Dan kita masuk ke soal berikutnya, perbedaan rangkaian kombinasional dengan rangkaian sekuensional. Untuk rangkaian kombinasional itu sendiri terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung kepada kombinasi input yang ada. Sedangkan untuk rangkaian
sekuensional merupakan rangkaian logika yang keadaan outputnya tergantung pada keadaan input yang juga tergantung pada keadaan output sebelumnya. Untuk pengertian soal berikutnya, pengertian rangkaian half adder dan full adder. Untuk half adder sendiri merupakan rangkaian elektronika yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit, merupakan rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan binari yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Prinsip kerjanya gini. Prinsipnya adalah output S itu menyatakan hasil penjumlahan A dan B, sedangkan C adalah menyatakan MSB dari penjumlahan tersebut. Untuk full adder sendiri merupakan rangkaian elektronika yang menjumlahkan dua bilangan yang telah dikonversi dalam bilangan biner dengan menjumlahkan 2 bit input ditambah dengan nilai carry out dari penjumlahan bit sebelumnya. Dan ini merupakan rangkaian dan tabel kebenaran half adder. Ini untuk rangkaian half addernya. Kirisan. Nah, ini dah tabel kebenaran half adder. Ini untuk rangkaian dan tabel kebenaran full addernya. Sekarang kita lanjut ke rangkaian decoder. Untuk rangkaian decoder sendiri merupakan rangkaian logika yang menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan biner inputnya. Beberapa rangkaian yang sering dijumpai adalah decoder 3x8, 4x16, dan decoder BCD to 7 segment. Khusus untuk BCD to 7 segment mempunyai prinsip kerja yang berbeda dengan decoder yang lain, di mana kombinasi dari setiap inputnya dapat mengaktifkan beberapa output lainnya. Rangkaian dan tabel kebenaran decoder. Ini untuk tabel dan rangkaiannya. Bisa dilihat di layar. Kita lanjut ke rangkaian encoder. Untuk prinsip kerjanya encoder merupakan kebalikan dari decoder. Encoder dapat diartikan sebagai salah satu peralatan yang digunakan untuk merubah kondisi input menjadi kondisi tertentu, dan kondisi tersebut dapat dikembalikan ke kondisi semula dengan menggunakan rangkaian decoder. Contoh sederhana dari kerja penggunaan encoder adalah tombol pada kalkulator. Dan ini untuk rangkaian dan tabel kebenaran encoder. Sekarang kita lanjut ke rangkaian multiplexer. Rangkaian multiplexer atau biasa disebut juga MUX atau MPX adalah rangkaian logika yang memiliki banyak input, tapi hanya memiliki satu output. Prinsip kerjanya adalah multiplexer akan menerima banyak input data, kemudian hanya memilih salah satu input data untuk diteruskan menjadi output dalam waktu tertentu. Dan ini adalah rangkaian tabel kebenaran multiplexer. Menggunakan analogi saklar mekanis. Kita lanjut ke yang mungkin bagian terakhir. Rangkaian demultiplexer. Pada rangkaian demultiplexer ini, gerbang yang digunakan adalah gerbang AND.
output dari multiplexer dicabangkan ke salah satu input dari gerbang AND, sedangkan gerbang yang satunya berfungsi sebagai saklar untuk penerima data yang masuk yang kemudian dikeluarkan ke masing-masing output. Dan ini merupakan rangkaian tabel kebenaran demultiplexer. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya tentang soal UAS elektronika digital. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.